Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jianer Ismail dengan NIM 1514184. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi estimasi proporsi. Nah, estimasi proporsi ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, estimasi satu proporsi, dan yang kedua, estimasi selisih dua proporsi. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang pertama itu estimasi satu proporsi. Langsung saja kita masuk pada contoh soalnya, di mana sebuah sampel dari 500 lamaran pada suatu perusahaan terdapat 340 diantaranya adalah laki-laki. Nah, carilah taksiran interval kepercayaan 90% dari proporsi pria yang melamar. Nah, kita tulis dulu untuk yang diketahui. Yang diketahui itu di mana jumlah sampelnya itu adalah 500, berarti N-nya adalah 500. Terus untuk X-nya itu atau objek yang diteliti itu adalah 340. X adalah 340. Terus karena di sini P barnya kan kita ketahui, maka kita cari dulu P barnya. Nah, untuk mencari P bar rumusnya, P bar sama dengan X dibagi N. X adalah jumlah dari objek tersebut ini, dan N-nya itu adalah jumlah sampel. Nah, jadi kita substitusikan saja X 340 dibagi N itu adalah 500. 340 dibagi 500 itu sama dengan 0,68. Oke, kita lanjut untuk mencari Q bar. Q bar itu adalah kegagalan. Nah, rumus mencari Q bar itu 1 dikurangi dengan P bar. 1, P barnya tadi itu 0,68. Hasilnya adalah 0,32. Nah, selanjutnya untuk tingkat kepercayaannya atau derajat kepercayaannya itu kita tulis dengan 1 minus alfa sama dengan 90%. Nah, 90% ini bisa kita ubah ke dalam bentuk desimal, yaitu 0,90. Nah, selanjutnya untuk mencari alfa, tinggal kita pindah ruaskan saja. 1 dikurangi 0,90 sama dengan 0,1. Nah, sekarang kita sudah dapatkan untuk alfanya. Sekarang kita mencari alfa per 2-nya. Nah, untuk mencari alfa per 2, yaitu alfa dibagi 2 sama dengan 0,1 kita bagi dengan 2 sama dengan 0,05. Nah, ini kita sudah dapatkan. Sekarang kita mencari Z-nya, Z tabel. Nah, untuk mencari Z tabel, ini sebenarnya sudah kita dapatkan Z tabelnya, tapi ini nilainya dalam bentuk negatif. Yang akan kita cari itu positif. Nah, jadi untuk mendapatkan daerah positifnya itu kita kurangi 1 dikurangi 0,05. 1 dikurangi 0,05 berarti hasilnya adalah 0,9. Nah, nanti di sini kita akan mencarinya dalam Z tabel. Untuk hasilnya itu menjadi 1,645. Nah, dari mana kita mendapatkan 1,645? Nanti kita slide berikutnya ada tabel Z. Nah, kalau kita lihat di tabel Z, di mana kita melihat apakah ada angka yang sama atau ada angka yang mendekati dengan 0,95. Nah, setelah kita lihat di sini kita temukan ada angka yang mendekati dengan 0,95, yaitu angka yang ini sama yang ini. Di mana 0,94950 ini berada di 1,64. Berada di 1,64. Nah, sementara yang kedua ini, yang ini 0,95053 ada di 1,65. Nah, karena ada dua yang mendekati dengan angka 0,95, maka keduanya kita pakai, kita jumlahkan 1,64 sama ditambah 1,65.
Nah, setelah kita jumlahkan, lalu kita bagi 2. Hasilnya itu adalah 1,645. Ini adalah hasil dari Z tabelnya, teman-teman. Oke, lanjut pada penyelesaiannya. Kita masukkan rumusnya, yaitu P bar plus minus Z alfa per 2 kali akar P bar dikali Q bar per N. Tadi P barnya itu sudah kita dapatkan, yaitu 0,68 plus minus Z alfa per 2 tadi itu sudah kita dapatkan, yaitu 1,645. Terus akar P bar itu 0,68 dikalikan Q bar itu 0,32 per N nya itu 500. Nah, terus 0,68 plus minus 1,645 akar 0,68 dikalikan 0,32, hasilnya yaitu 0,2176 per 500. Sama 0,68 plus minus 1,645 akar 0,2176 dibagi 500, hasilnya 0,004352. Selanjutnya 0,68 plus minus 1,645 akar dari 0,004352 yaitu 209. 0,68 plus minus 1,45 dikalikan dengan 0,0209, hasilnya itu adalah 0,0345. Jadinya 0,68 dikurangi 0,0345 B 0,68 plus 0,0345 sama dengan 0,68 dikurangi dengan 0,0345, hasilnya itu adalah 0,6455. Kurang daripada B, kurang daripada 0,68 ditambah dengan 0,0345, hasilnya adalah 0,7145. Baik, jadi kesimpulannya teman-teman, di mana dengan tingkat kepercayaan 90% dari proporsi pilihan yang melamar berada di interval 0,6455 sampai 0,7145 atau P kurang dari 0,7145 dan P lebih dari 0,645. Oke, baik teman-teman, sekarang kita lanjut pada soal yang kedua, yaitu mengenai estimasi selisih dua proporsi. Nah, soal yang kedua itu di mana suatu penelitian untuk mengetahui perbedaan
genre talk show komedi jika sampel pertama adalah dewasa sebanyak 300 dari 600 orang dan sampel kedua adalah remaja sebanyak 100 dari 400 orang yang menyukai acara televisi komedi. Nah, carilah taksiran interval kepercayaan 95% dari selisih proporsi sesungguhnya. Nah, kita tuliskan di mana diketahui seperti biasa. Diketahui untuk sampel pertama itu orang dewasa. Di mana X satunya yaitu adalah 300. X satu ini merupakan banyak yang menyukai talk show komedi. Nah, N satunya itu ada 600. Selanjutnya sampel yang kedua itu remaja. Di mana X2 nya itu adalah 100, N2 itu adalah 400. Dengan tingkat kepercayaan tuliskan 1 min alfa sama dengan 95%. 95% ini akan kita ubah ke dalam bentuk desimal yaitu 0,95. Sekarang untuk mencari alfa yaitu 1 dikurangi 0,95. 1 dikurangi 0,95 sama dengan 0,05. Terus kita cari untuk alfa keduanya yaitu 0,05 kita bagi dengan 2 sama dengan 0,025. Seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, di mana ini merupakan daerah yang negatif, sedangkan yang kita cari itu adalah daerah yang positif. Jadi kita kurangi 1 kurang 0,025 sama dengan 0,975. Nah, ketika kita melihat pada tabel Z itu akan kita dapatkan nilainya 1,96. Nah, untuk melihat Z tabel itu sama halnya dengan kita mencari Z tabel sebelumnya, yaitu sekarang kita melihat angka yang mendekati atau angka yang sama dengan 0,975. Dan di sini kita dapatkan ada satu angka yang sama, yaitu sebelah sini. Yang ini. Di mana terletak di 1,96. Jadi Z tabelnya yaitu 1,96. Nah, selanjutnya kita akan mencari P bar 1, Q bar 1, P bar 2, dan Q bar 2. Untuk mencari P bar 1 sama dengan X1 per N1. X1 tadi kita dapatkan 300, N1-nya adalah 600. 300 dibagi 600 adalah 0,5. Selanjutnya untuk P bar 2-nya X2 per N2. X2 itu adalah 100, N2-nya itu adalah 400. 100 dibagi 400 kita dapatkan 0,25. Selanjutnya kita mencari Q bar 1. Q bar 1 rumusnya itu 1 dikurangi P bar 1 sama dengan 1 kurang 0,5. 1 dikurangi 0,5 sama dengan 0,5. Q bar 2, 1 kurang P bar 2 sama dengan 1 kurang
dikali Q bar 2 0,75 per N2 itu adalah 400. 0,5 dikurangi dengan 0,25 hasilnya adalah 0,25. Plus minus Z alpha per 2 tadi kita masukkan saja, yaitu 1,96 yang sudah kita dapatkan sebelumnya di tabel Z. Terus 0,5 dikali 0,5 itu sama dengan 0,25 per 400 tambah 0,25 dikali 0,75 yaitu 0,1875 per 400. Plus minus 1,96 akar 0,25 dibagi 600 hasilnya 0,004167 ditambah 0,1875 dibagi 400 hasilnya 0,004685. Lanjut, 0,25 plus minus 1,96 akar 0,00416667 ditambah 0,004685 hasilnya adalah 0,00088542. 0,25 plus minus 1,96 dikali hasil dari akar 0,00088542 yaitu 0,0298. 0,25 plus minus 1,96 dikali dengan 0,0298 hasilnya adalah 0,0584. 0,25 dikurangi 0,0584 kurang P kurang 0,25 plus 0,0584. 0,25 dikurangi 0,0584 hasilnya adalah 0,1916 dimana P kurang dari 0,25 ditambah 0,0584 itu hasilnya 0,3084. Baik, untuk kesimpulannya di mana dengan tingkat kepercayaan 95% dari selisih proporsi sesungguhnya penonton dan remaja yang menyukai acara komedi itu berada di interval 0,1916 sampai dengan 0,3084 atau P kurang dari 0,3084, P lebih dari 0,1916. Oke, baik, sekarang kita akan masuk pada materi selanjutnya yaitu mengenai tes hipotesis min dan proporsi. Nah, di sini saya akan menjelaskan hanya tentang tes hipotesis min. Untuk soalnya di sebelah sini. Nah, di mana diketahui mu 0
sama dengan 400 gram. Simpangan baku atau standar deviasinya adalah 125 gram. M-nya itu adalah 100 kaleng, sebanyak 100 kaleng. X barnya yaitu 375 gram. Alfanya adalah 5%. Nah, di sini kita menggunakan uji Z karena N-nya ini lebih besar dari 30 dan standar deviasinya itu diketahui. Jadi kita pakai uji Z. Oke, untuk penyelesaiannya kita cari dulu untuk hipotesisnya. Kita rumuskan hipotesisnya. Nah, karena di sini kita ingin mengetahui apakah rata-rata berat bensin itu lebih kecil dari 400, maka kita menggunakan uji sebelah kiri atau uji satu arah karena ada kata lebih kecil dari, di mana H0 mu0 lebih besar dari sama dengan 400, H1 mu1 kecil dari lebih kecil dari 400. Ini kita menggunakan uji satu arah. Sebelah kiri ya. Oke, yang kedua yaitu kita menentukan taraf signifikansinya dan juga Z tabel. Alfanya yaitu 5% atau taraf signifikansinya itu 5%. Kita ubah ke desimal yaitu jadi 0,05. Nah, ketika kita ingin melihat di Z tabel itu ada dua kemungkinan yang mendekati dari angka 0,05 itu, yaitu ada min 1,64 dengan min 1,64 dengan min 1,65. Jadi keduanya itu kita tambahkan lalu kita bagi dua. Min 1,64 ditambah min 1,65. Terus kita bagi dua. Hasilnya itu adalah min 1,645. Nah, jadi untuk Z tabelnya itu adalah min 1,645. Sekarang kita mencari angka yang mendekati atau angka yang sama dengan 0,05. Di sini kan sudah kita dapatkan bahwa ada dua angka yang mendekati 0,05, yaitu yang ini sama yang ini. Nah, sama seperti yang sebelumnya, karena ada dua angka yang mendekati, maka keduanya itu kita jumlahkan dan kita bagi dua. Nah, hasilnya itu akan menjadi negatif 1,645. Nah, kenapa ini negatif? Karena yang kita uji itu adalah uji kiri atau sehingga kita pakai yang sebelah kiri yaitu negatif. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya yang ketiga itu kita menghitung nilai Z itu. Untuk menghitung nilai Z itu ini ada rumusnya, teman-teman. Z sama dengan X bar dikurangi mu
di mana X barnya itu adalah 375 dikurangi mu nolnya 400 per simpangan baku yaitu 125 per akar n-nya itu adalah 100 375 dikurangi 400 itu hasilnya min 25 per 125 per akar 100. Akar 100 berarti 10. Jadi min 25 per 125 dibagi 10 hasilnya adalah 12,5. Selanjutnya min 25 dibagi 12,5 hasilnya adalah min 2. Jadi nilai Z hitungnya adalah min 2. Selanjutnya yang keempat, langkah keempat yaitu menentukan wilayah kritis. Di sini kita gambarkan untuk lonceng kurva loncengnya. Nah, karena tadi kan sudah didapatkan bahwa Z tabelnya itu ada di min 1,645, jadi kita tuliskan min 1,645 dan sebelah kanan juga 1,645. Nah, karena yang kita cari ini adalah uji satu arah, yang dimana ini adalah sebelah kiri, jadi yang kita arsir untuk daerah kritisnya itu sebelah kiri dari sebelah sini. Nah, sekarang kita lihat apakah nilai dari Z hitungnya itu termasuk dalam daerah kritisnya atau tidak. Nah, sedangkan yang kita dapatkan tadi bahwa nilai Z hitungnya itu adalah min 2, berarti dia ada di sebelah sini. Nah, dapat disimpulkan bahwa nilai Z itu min 2 ini termasuk dalam daerah kritis, yang mana ketika nilai Z hitung atau Z statistik ini masuk dalam daerah kritis, H0 itu ditolak. Jadi yang terakhir kesimpulan, jadi kesimpulannya di mana min 2 itu kurang dari 1,645 dan kurang dari min 1,645, maka H0-nya itu ditolak.